Oke, tema kita masih dalam Jesus at Home, ya. Saya ingin kita melihat bahwa Tuhan tuh memang bekerja dari setiap rumah. Dari rumah akan lahir banyak hal, haleluya. Ya, dari setiap rumah. Kita lihat di sini. Kisah ini ya, kita lihat dulu sebentar. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus. Paulus, karena hukuman, ada bergema dikit. Kalau Anda baca surat-surat Paulus, kadang-kadang dia ngomong ini, dari Paulus, Rasul Kristus, keren. Ya, masih sombong dia. Tapi Anda lihat lagi nanti dia ngomong, dari Rasul, dari Paulus, hamba Tuhan. Ada lagi ayat lain ya, apa? Yang ini hukuman. Anda tahu pada masa itu orang-orang yang percaya Yesus, itu cemoohan. Orang disebut orang Kristen, orang yang teraniaya. Terintimidasi. Dan Anda lihat Paulus ngomong, gue ini orang hukuman karena nama Yesus. Hari ini ada yang dihukum karena nama Tuhan? Gak ada kan? Dulu Kristen jadi olok-olokan. Waktu menyebut orang Kristen berarti dia diolok-olok. Masa Tuhannya mati. Dan dari Timotius saudara kita, ini anak muridnya Paulus juga, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Siapa itu Filemon? Filemon adalah orang Kolose, orang kaya yang dimenangkan lewat pelayanan Paulus. Ingat ya, dia orang kaya dimenangkan lewat pelayanan Paulus, itu Filemon. Dan kepada Apia, saudara perempuan kita, Apia ini disini adalah suaminya Filemon. Apia, pakai bahasa Inggrisnya APPHIA, haleluya. Dan kepada Arkhipus, Arkhipus itu anaknya, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Ini yang penting. Dia membuka rumahnya untuk melayani orang-orang, untuk melayani Paulus, memberi tumpangan setiap kali dia datang, untuk melayani Timotius, untuk melayani termasuk Onesimus. Anda lihat di sini ya. Bapak Ibu, kita nggak usah baca di sini nih, Onesimus. Onesimus artinya useful, berguna. Jadi Onesimus ini adalah seorang budak yang tinggal di rumah Filemon. Orang kaya itu ada budaknya pasti. Dan Onesimusnya bertahun-tahun tinggal di rumah Filemon yang kaya itu sebagai budak. Ternyata dia nyolong, dia ambil duitnya Filemon dan dia kabur. Enggak tahu kaburnya kemana, ternyata dia sudah ada di penjara Filipi bertemu dengan Paulus. Onesimus ketemu Paulus di penjara dan diinjili oleh Paulus dan akhirnya Onesimus bertobat. Waktu Onesimus bertobat, Paulus ngomong ini, sekarang kamu kembali kepada Tuhanmu, minta maaf. Kalau kamu nggak percaya, saya kirim seorang namanya Tikhikus menemani kamu. Bukan Tikus ya, Tikhikus, haleluya. Untuk menemani kamu kembali ke Filemon dan minta maaf. Yang luar biasa dia kembali, Paulus ngomong ini, kalau kamu terima dia, kamu sedang menyambut aku. Wow, keren. Jadi dia hampir selevel dengan Paulus. Paulus ini ngomongin, dia juga rasul loh. Kalau kamu nyambut dia, sebenarnya kamu nyambut aku juga, rasul Paulus. Dan yang hebat, Filemon menerima dia kembali. Yang lebih hebat lagi, kembali melayani di rumahnya. Bapak Ibu, kalau Anda sebagai pebisnis, orang hebat, ada anak buahmu nyolong, ngampuni nggak apa-apa, ngampuni aja. Betul kan? Tapi untuk nikmat dia kerja kembali, entar dulu, betul nggak? Dan saran saya juga nggak harus kita terima dia kerja kembali, gitu ya. Ya, ini kasih karunia dan anugerah Tuhan aja membuat Onesimus itu dipekerjakan kembali. Dan sejarah gereja mencatat Onesimus menjadi orang hebat, yaitu menjadi pendeta di Efesus. Efesus itu kota besar ya. Mengembalakan jemaat yang besar. Dari seorang yang bukan apa-apa, nothing, tapi menjadi something. Karena Tuhan yang mengubah hidupnya. Dimulai dari mana? Di rumah Filemon. Hari ini kalau Anda pakai rumahmu untuk memuliakan nama Tuhan, ya, mungkin Anda bikin komunitas, komsel, Anda bikin untuk pelayanan doa, Anda bikin untuk pelayanan kasih, hospitality,
Nah, di rumah itu tempat bertemunya iman. Di rumah itu untuk kita memuliakan Tuhan. Dari waktu Anda percaya Tuhan ada di rumahmu, sebenarnya rumahmu penuh dengan atmosfer surga. Haleluya. Bapak Ibu, hati yang bertobat itu Tuhan yang lihat. Tapi buah pertobatan itu orang lain yang lihat. Hati yang bertobat itu siapa yang lihat? Tuhan. Buah pertobatan itu ya kita yang lihat. Oh, dia berubah ya. Betul nggak? Orang yang mengaku Yesus ada dalam hidupnya dan percaya hari itu dia milik Kristus, menjadi anak Tuhan. Anugerah Tuhan sempurna dalam hidupnya. Harus mulai hari itu hidupnya mulai berubah. Ada seorang anak pendeta ngomong, "Papi, mulai hari ini saya mau pindah ke gereja." Ngapa? Karena kalau di gereja papi kelihatan baik. Yang lihat perubahan kita siapa? Sekitar kita kan? Tapi kalau di rumah papi kayaknya bukan pendeta lagi, pendekar. Ada di sini yang di gereja shalom, shalom. Di rumah shalom apaan sama shalom? Yang melihat perubahan hidup kita itu orang sekitar kita. Amin. Jadi kalau kita ini mengalami kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kita. Di pagi tadi saya lukisin ya. Percaya ya, saya cukup bagus untuk menggambar. Nah, ini ya. Ini laki-laki atau wanita nih? Love. Yesus masuk dalam hati kita. Kalau Yesus masuk, anugerah, kasih karunia datang, sebenarnya harus hari itu kita harus izinkan dia bekerja. Bekerja lewat apa? Lewat mata kita. Yang tadi suka nonton yang aneh-aneh, enggak suka lagi, haleluya. Itu perubahan. Yang tadi mulutnya suka ngomong yang jorok, suka gosip, suka apa lagi? Cap-cip-cup. Berhenti dia berubah. Apalagi? Telinga mendengar yang baik, mulai berubah dia, haleluya. Menurut survei, ini ya kita harus perhatikan baik-baik. Anak kita itu akan jadi apa nanti? Lihat 5 teman terdekat dia. Hari ini dibergaul dengan siapa? Pertama, jelas di keluarganya, dia akan melihat dan meneladani apa yang orang tua lakukan. Yang kedua mungkin lingkungan gereja, oke lah, mungkin selevel, di tempat kerja, di sekolah, ya, saya nggak tahu. Maka itu sebenarnya Anda harus bisa bergaul dengan orang yang lebih dari kita. Secara pendidikan, secara penghasilan, secara karakter, secara attitude. Karena itu akan menentukan anak kita ke depan jadi apa. Coba cek hari ini anak kita. Biasanya dia nggak akan bertumbuh melebihi itu. Kalau dia cuma teman baiknya cuma itu aja. Tapi ada satu yang lebih hebat. Kalau Anda berteman dengan Yesus. Karena dia akan membawa Anda terbang dengan orang-orang yang akan Anda temui. Jadi jangan takut untuk bergaul dengan orang yang level lebih baik, lebih kaya, lebih keren, lebih berpendidikan. Karena kita ini harus seperti spon, hati kita rendah hati, menerima. Haleluya. Dan mudah diajar. Berapa perhatikan aja. Maka itu supaya saya ngomong ini. Kalau orang makan siang, suka sama-sama di mana makan siang itu aja. Penghasilannya kata-kata sama. Ya dang, pegawai gitu kan. Yuk makan di sana sama-sama. Kurang lebih penghasilan samalah UMR. Ya bukan itu, saya mau semua kalian tuh diberkati, menjadi berkat buat banyak orang. Buat apa kaya banyak uang yang gak bisa jadi berkat buat orang? Halo? Wah, G Kitchen ngomong ini, kalau saya mati uang dia itu mungkin ada 16 triliun. Dia ngomong semua uang saya kasih ke yayasan sosial. Anak kamu? Enggak. Dia harus kerja sendiri, cari uang sendiri.
Itu kan di luar Tuhan kan. Saya mau anak-anak Anda itu punya pergaulan yang, caranya gimana? Nonton dong YouTube, orang hebat banyak hari ini anak muda, betul nggak? Yang bicara tentang saham, tentang kripto, tentang keuangan, tentang apa lagi? Tentang bisnis, ada banyak. Pergaulannya nggak harus tiap hari, tapi waktu Anda bergaul dengan video-video dia, nyerap di sana, Anda langsung tahu. Amin? Nontonnya apa? Penitaran ya Tuhan. Ya, Anda cuma tahu bagaimana merayu suami, haleluya. Ya, gaya sinetron Korea. Kaki, kata kitab, tidak melangkah ke tempat-tempat yang jahat dan kotor. Tangan, tidak melakukan kejahatan. Dia akan berubah waktu Yesus tinggal itu. Dia akan menuju amarahmu enggak lagi, enggak penendam lagi. Kata Alkitab begitu kan? Betul nggak? Karena kalau Anda tidak berhenti dengan hal-hal daging, ya, merokok berhenti, nge-vape berhenti, haleluya. Video porno berhenti, pacaran sembarangan berhenti, haleluya. Pacarannya udah piting-piting, haleluya. Ya, anak-anak muda, haleluya. Ya, Anda harus berbeda dari yang lain. Karena perubahan itu dari dalam. Dia keluar, yang bisa lihat semua orang. Ya, di tempat gelap, tempat terang sama, haleluya. Ya, kalau nggak tanya Bung Luki itu. Ya, haleluya. Tempat gelap, tempat terang sama, Bung, ya, haleluya. Saya tahu kita melakukan banyak hal salah, dosa, tapi nggak apa-apa. Ya, tapi kita mau berubah karena Yesus mengubah. Kalau kita tetap suka hal-hal seperti itu, saya pikir Yesus mungkin belum tinggal. Karena kita tinggal dalam daging. Maka itu pergumulan kita gak pernah habis. Kalau kita sukanya, kita ngizinkan dia, akhirnya ke daging kan banyak bekerja. Kita ngapa gak apa-apa. Saya tetap oke kok, Tuhan punya pengasih. Yes, Tuhan tidak membiarkan siapapun mengapa engkau dari hidupnya. Dan dia akan memegang engkau sampai selama-lamanya. Tapi waktu Anda hidup dalam kedagingan, Anda menjadi bulan-bulanan. Ya, bulan-bulanan. Haleluya. Orang hidup dari bulan ke bulan itu di Indonesia. Padahal orang hidup dari bulan. Bulan-bulanan. Daging. Onesimus. Paulus lihat sendiri dia berubah. Maka Paulus berani merekomendasikan kembali kepada Tuhanmu. Karena kamu sangat berguna buat pekerjaan Tuhan. Kan berguna. Kembali. Dia memimpin jemaat yang besar. Luar biasa. Semua dimulai dari rumah. Ya, waktu Anda membuka rumahmu buat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Percayalah, di situ mulai hari itu ada perlindungan rohani. Tidak ada yang amin, haleluya. Anak-anakmu melihat di tengah-tengah keluargamu. Rumah kami suka memuji-muji Tuhan, ngumpulin orang-orang untuk memuliakan Tuhan. Capek nggak? Capek nyusunin, siapin makan minum mungkin, ya. Habis itu harus cuciin, yang lain udah pulang. Kita beres-beres. Tapi kalau Anda mengasihi Tuhan, itu bukannya ngomel, tapi kita semakin senang. Haleluya. Hari ini aku bisa memuliakan Tuhan dengan apa yang aku punya di rumahku. Amin. Satu kali Yesus kembali ke Kapernaum. Dia ada di rumahnya. Enggak tahu berita itu siapa yang kasih tahu. Tiba-tiba membludak orang di rumah itu. Sehingga orang untuk masuk pun enggak bisa. Orang sakit yang lumpuh dibawa enggak bisa. Ternyata di tengah-tengahnya ikut juga orang Farisi dan Saduki. Kalau Yesus ada di rumahmu, orang akan suka datang ke rumahmu. Halo? Dalam dirimu ada pesona ilahi. Ya, kayaknya orang lihat dia keren ya, beda dengan orang lain. Ada pesona ilahi, ada kasih yang mengalir, ada kesembuhan yang mengalir. Tuhan ngomong kepada orang lumpuh itu, bangunlah, berjalanlah, dosamu sudah diampuni. Orang Farisi Saduki ngomong apa? Gile, ini orang bisa-bisanya ngampuni dosa orang. Karena yang bisa mengampuni dosa itu cuma Tuhan.
tengah-tengah engkau dipakai Tuhan di rumahmu, di tengah-tengah itu ada pengikut yang lain yang nguntil, yang sedang mencari kesalahan dan mengintimidasi Anda. Itu namanya orang Farisi, ahli Taurat, Saduki, yang kayaknya mengerti semua kitab suci. Tetapi dia tidak, firman itu jatuh di hati, tapi firman cuma jatuh di otak. Hikmat manusia begitu hebat. Tapi orang yang firman jatuh di hati, hatinya tidak mudah menghakimi orang. Hatinya selalu lembut dan mau diajar. Haleluya. Kita lihat lagi satu. Bapak Ibu tahu dengan Markus Yohanes. Kitab Markus, itu ditulis Markus, nama lainnya Yohanes. Dia punya ibu namanya Maria. Maria ini orang kaya. Petrus di penjara, dikawal 4 lapis. Tiba-tiba malaikat Tuhan datangi dia dan membebaskan dia. Setelah bebas, Paulus ingat, kemana gue ya? Gue ini mau kemana ya? Tiba-tiba dia dituntun, dia pergi ke rumah Markus Yohanes, ibu Maria. Anda tahu apa yang dilakukan rumah ini? Kita lihat ya. Ayat 5-nya Anda lihat nih. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Jemaat yang di mana? Ia datangi rumahnya ini. Nih. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Jadi jemaat ini yang berdoa buat Petrus sementara Petrus di penjara. Setelah Petrus dibebaskan oleh malaikat, dia bingung mau kemana. Tiba-tiba harus ke rumah Yohanes, Markus. Ada Maria. Maria disebut rumah Maria. Disinyalir suaminya sudah meninggal. Karena disebutnya nama Maria, biasa suami kan. Mengapa saya ngomong orang kaya ini? Anda lihat, ketika ia mengetuk pintu gerbang, datang seorang hamba perempuan meneroda untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, engkau menggigau, tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian, kata mereka, itu malaikatnya. Petrus ngetuk terus, membuka pintu, melihat dia, mereka tercengang-cengang. Petrus ngomong, baru ceritain bagaimana malaikat membebaskan dia. Yang saya ingin tekankan adalah Maria, rumahnya dipakai untuk persekutuan dan berdoa. Markus yang tadinya bukan siapa-siapa, Markus dipakai Tuhan menulis kitab Markus. Markus Yohanes, karena apa? Saya yakin dia ikut bersekutu di rumah itu, melihat orang tuanya, orang banyak berdoa, menyanyi buat Tuhan. Tempat dia bergaul menentukan dia ke depan seperti apa. Markus ini sejak umur 17 tahun sudah ikut pelayanan misi bersama Paulus dan Barnabas. Barnabas itu adalah kemenakan, sepupunya. Barnabas itu bukan nama sebenarnya, Barnabas nama gelar, artinya penghiburan. Nama sebenarnya Barnabas siapa? Ada yang tahu? Yusuf. Mereka pergi melayani daerah Siprus dan sekitarnya. Belum selesai pelayanan, Markus minta pulang. Om gue pulang om, capek om di sini gila. Ya, mandi susah, makan susah, tidur susah. Main kabur aja kembali ke rumah. Mamanya mau, kok udah pulang? Ya Mi, capek sana gini. Lain kali dia mau ikut, Paulus bilang, no, tidak boleh. Orang meninggalkan pelayanan di tengah-tengah, nggak boleh ikut. Oh keren Paulus. Terjadi perselisihan hebat antara Paulus dan Barnabas. Paulus akhirnya ngajak Silvanus untuk misinya. Barnabas bersama Markus. Itu ya. Tapi Anda akan lihat nanti begitu manisnya hubungan Paulus dengan Markus. Markus diminta oleh jemaat untuk menulis kata-kata Petrus karena mereka akan ingin ingat. Jadi sebenarnya Markus itu nggak pernah nulis, tapi setiap khotbah-khotbah Petrus dicatat oleh dia dan dibukukan di nama kitab Markus.
Jadi kalau Anda mau baca kitab Perjanjian Baru, bacalah mulai dari Markus. Karena Markus pertama kali itu kurang lebih 64 masih kalau nggak salah. Ya, dia hanya mensadukan apa yang dikatakan Paulus. Dia murid yang luar biasa. Anda tahu akhir hidupnya Paulus ngomong ini, dia penting bagiku, kirim dia segera kepadaku. Terjadi rekonsiliasi antara Paulus dan Markus. Mengapa demikian? Karena Paulus menyadari dia seorang anak muda, betul nggak? Emosinya berkobar-kobar, betul kan? Enggak tahu adab. Markus pun menyadari dia salah. Bayangin loh kalau Anda jadi Markus nih. Siapa di sini nomor 17? Pak Edi ya? Oh. Agung 17 ya. 17 kali 3 dia. Ya, ketemu saya pendeta seniornya. Udah Agung, gak pelayanan lagi. Lu gak konsisten. Gak jelas lo. Orang lagi sibuk-sibuk pelayanan lu kabur. Bisa marah gak Agung? Gila Pak Boas. Udah khotbah ketemu sekali, berkati nikah berapa banyak. Udah penglihatan, lihat surga, ketemu Tuhan. Maki-maki gue. Pendeta apaan itu? Bisa gitu gak? Tapi kalau Anda bisa mengampuni seorang hamba Tuhan yang dipakai demikian hebat, Anda Superman. Haleluya. Tapi kalau Anda disakiti oleh sesama pelayan nih, ada kan sesama pelayan yang nyakiti Anda, dan Anda bisa mengampuni, Anda gentleman. Tapi kalau jemaat nih, jemaat yang nyakitin Anda dan Anda nggak bisa ampuni, Anda cemen. Tanya dia, kamu cemen, Superman, apa gentleman? Spiderman dan Iron Man. Lahirnya Markus yang hebat karena rumahnya dipakai buat pelayanan. Haleluya. Lahirnya Nathan yang hebat dalam bisnis karena rumahnya dipakai buat pelayanan. Ya jangan gak remeh loh. Karena waktu Anda menyerahkan rumah buat pekerjaan-pekerjaan Tuhan, Tuhan itu tinggal di sana. Waktu Tuhan tinggal di sana, dia akan mengubah segalanya. Yang penting kamu bilang, yes Tuhan, saya mau Tuhan, lakukan Tuhan. Amin. Mengapa kita lihat orang gini gitu? Enggak, karena kita tidak izinkan waktu anugerah itu bekerja, bebaskan dia bekerja. Kau bilang, jangan saya masih gini. Udah. Jadi kalau Anda lihat orang-orang yang enggak Kristen lagi hari ini apapun, enggak usah komen. Karena memang Yesus enggak ada tinggal dalam hidupnya. Halo? Yudas, gitu ya? Enggak ada. Kalau orang punya Yesus, beda. Lu diinjak, diperes, di apa? Tetap berkilau. Halo? Diinjak-injak nih, diperes-peres nih, tetap berkilau. Ya, diperes kelapa, lagi mahal loh kelapa, haleluya. Mahal kemarin 25.000 kan? Wow, keren banget gue nanam kelapa, lagi mantap juga ya. Gue udah nanam pohon kelapa loh 300. Orang pikir orang kamu gila juga nanam kelapa. Ternyata benar juga ya. Iya. Uang 100.000 coba ambil nih, kocak. Lu buang sampah, lu angkat, lu jemur lagi. Nilainya sama nggak? Tetap 100. Kalau sungguh-sungguh Kristus dalam hidupmu, lu dibuang dimanapun, nilaimu tetap Kristus. Bahkan dia bisa mengubah keadaan kering menjadi berair. Karena Yesus. Senang tuh pagi ada beberapa orang bawa ke gereja ya. Haris per minggu dengan istrinya Elis. Ada saudaranya Elis di sini? Angkat tangan. Halo? Elis, ibadah pagi ya? Mana saudaranya? Ada, angkat tangan. Saya mau berdoa buat Anda. Ya, ada berapa? Ada 3 ya? Bu ya? Nah, ayo maju sini saya doain. Haleluya. Hebat loh Bu Elis. Itu bisa ajak keluarganya ke gereja. Ayo terus, sini maju Bu. Ada lagi mana? Suruh datang.
Nah, ada satu lagi bukan 3. Hah? Oma Elis ya? Datanglah Oma Elis. Ya. Oh ini adiknya atau cici? 3 cici ya? Oh. Maju kita berdoa ya. Nanti sekarang kita doain. Sederhana kan? Bisa ajak orang datang ke rumah Tuhan. Ya. Intan katanya ada ajak teman-temannya ya? Hah? Teman-temannya mana? Tuh. Oh, temannya Ica. Wah, berapa orang Ica? Maju sini, Om doain. Maju, Om. Ayo. Cowok semua ya Ica ya? Oh, cowok semua. Udah kenal belum Papa Ica? Udah kenal belum? Hah? Udah datang ke rumah Ica? Udah pernah datang? Udah. Ada bawa martabak nggak? Martabak spesial, 7 telurnya. Tambah kolesterol nanti. Hah? Cuma 3? Mana yang lain? Sini. Queen, mana Queen? Ajak berapa orang Queen? Nah sini. Queen juga banyak ajak teman-teman sekolahnya ya. Maju kamu. Dapat. Nah. Siapa yang paling antara 5 paling sering ke rumah Ica datang siapa? Hah? Kamu ya? Oh nggak apa-apa dong, nggak apa-apa. Hah? Nggak apa-apa, kan baik teman. Datang kan, kamu paling sering ya? Nama kamu siapa? Yes, bagus gitu. Udah kenal dengan Papa Ica? Udah ya? Ada. Sering bawa martabak? Belum ya? Hah? Belum ya? Siapa lagi temannya, saudaranya, orang terdekatnya? Dimulai dari rumah. Haleluya. Ya menuanya gitu kan. Jadi ya kalau Om kerja sini nggak bisa. Semua kita bekerja buat pekerjaan-pekerjaan. Amin. Ya, Anda akan melihat kemuliaan Tuhan. Konsisten aja. Ya orang harga kita atau nggak harga kita. Bagian kita membawa orang kepada Tuhan. Bukan membawa orang kepada saya, kepada gereja. Tapi gereja alat prioritas untuk kita menyembah Tuhan kan. Untuk kita bersekutu kan. Betul nggak? Ya. Udah baptis semua? Belum ya? Udah ya? Belum kamu? Kamu harus dibaptis itu syaratnya ya, Christopher. Nah, nggak tahu Queen ada berapa orang itu? Ada berapa? 3 ya? Oh. Ayo mulai dari tetangga-tetangga kita ya diajak. Amin. Jeffrey, anak buah nggak diajak? Hah? Yang kaos kaki itu nggak diajak? Enggak ya? Ayo, kita bangkit berdiri semua, kita berdoa untuk mereka. Angkat tangan kita adik-adik. Bapak, Engkau Allah yang dahsyat, yang hebat, yang memakai hamba-hambamu untuk menjadi alat di tanganmu. Terima kasih buat Elis, terima kasih buat Ica yang telah Tuhan pakai untuk menceritakan tentang kasih Tuhan. Hamba berdoa buat anak-anak kami ini. Tuhan kebetulan dia boleh bersama dengan kami. Tuhan menaungi dan memberkati mereka. Menumbuhkan mereka dengan takut akan Tuhan. Tumbuh dengan hikmat dan kepandaian dalam sekolah. Kalau mereka hari ini sedang ujian, dia percaya tangan Tuhan beserta mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan, Cici Elis diberkati dan dipakai Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Oke Bapak Ibu ya, mulai dari rumah ya, nggak mulai jauh-jauh. Bapak Ibu, tantangan kita di masa ini memang nggak gampang, katanya ngomong ya. Tantangan itu kan seperti AI gitu kan, luar biasa pergerakannya. Saya harap kita semua belajar. Semalam saya cek,
dipakai AI, saya ngomong ini, hari ini saya mau khotbah tentang Markus Yohanes. Tolong buatkan khotbah buat saya. Nggak sampai 5 menit, gitu kan. Saya mau khotbah tentang Filemon, yang rumahnya dipakai buat Tuhan, gitu ya. Sederhana. Ya. Anda pernah tanya gitu? Pak Agung pernah tanya AI? AI, mungkin engkau tahu, cewek yang saya sukai langsung keluar cewek, gitu. Enggak ya? Wah, atau Bu Widi udah gini-gini dia. Semua ada, ya. Anda boleh belajar di sana. Jadi ke depan semua hal bisa begitu cepat. Tapi kita harus tetap memulai dari rumah kita. Tuhan memberkati.